apa kabar di hari ini? Semuanya baik, sehat? Yuk, sama-sama jawab ya. Apa kabar di hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Kita jumpa lagi hari ini. Hari apa ya? Kemarin itu hari Rabu. Hari ini hari... Kemarin itu bukan Rabu loh, hari... Apa? Kamis. Hari ini hari Jumat. Kita jumpa lagi ya. Hari Jumat kita mau ngapain yuk? Kita mau sama-sama tepuh hari dulu dong. Ya, tepuh hari. Hari ini hari Jumat, tanggal 7 bulan Mei tahun 2021. Tema alam semesta. Kita sama-sama sebutkan nama-nama bulan. Apakah bulan 5 itu bulan Mei? Ya, nama-nama bulan: 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April, 5 Mei, 6 Juni, 7 Juli, 8 Agustus, tadi 5 Mei, benar ya? Bulan 8 bulan Agustus, 9 September, 10 Oktober, 11 November, dan 12 Desember. Oke, hari ini Miss mau tanya dulu sama anak-anak. Kemarin Miss sudah cerita tentang apa sih? Tentang planet bumi. Tentang planet-planet ya. Jadi tempat tinggal kita adalah di planet bumi. Oke, jadi planet itu, bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, hari ini kita masih mau bercerita tentang ada apa yang di bumi ini. Ternyata di bumi ini kita ini juga bisa melihat tempat yang kering sekali, terus dia ada bukit-bukitnya. Nah, tetapi dia kering, tidak banyak tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan tetapi tidak banyak tumbuh-tumbuhan. Di mana itu, Miss? Itu ada di mana ya? Miss ambil gambar dulu. Ini namanya gurun. Apa namanya? Gurun. Lihat dulu. Nah, ini dia tanahnya, pasirnya itu ada yang tinggi bawah ya, namanya gurun. Di mana, Miss? Di Indonesia ada nggak gurun? Nah, ternyata di Indonesia ada gurun juga, tetapi tidak sebesar gurun yang ada di Arab. Di mana ya? Jadi gurun ini juga bagian daripada bumi. Di sini tempatnya kering, curah hujannya sedikit, dan ada tanaman loh. Tanaman apa, Miss, yang bisa tumbuh di gurun itu? Tanaman yang bisa tumbuh di gurun itu adalah tanaman kaktus. Nah, tahu kan kaktus? Kalau mama ada tanam kaktus, kaktus itu tidak boleh disiram banyak-banyak air. Nanti dia akan busuk, layu kaktusnya. Jadi tanaman yang bisa tumbuh di gurun itu kaktus. Terus sekarang ini lagi banyak jual apa ya? Jual kurma, buah kurma kan, karena lagi puasa. Nah, buah kurma itu datang dari mana sih? Di tanah gurun juga. Di gurun banyak ditanam kurma. Jadi kurma itu bisa tumbuh di gurun. Nah, dari mana? Ada yang dari mana? Dari Israel. Makanya mahal sekali ya. Kalau kita beli kurma yang enak, harganya mahal sekali. Nah, apalagi sih? Selain itu ada juga pohon zaitun yang bisa tumbuh. Apalagi buah zaitun. Apalagi minyak zaitun, mahal sekali. Karena di Indonesia, wah, tidak bisa kita menanam itu. Oke, itu adalah tentang gurun. Ada tampak apa lagi di bumi selain gurun ya? Selain gurun, Miss bilang ada tampak apa lagi? Ada tampak kutub. Kutub itu apa? Kutub itu adalah daerah yang ada es. Dingin sekali. Apakah di Indonesia kita punya musim salju? Enggak ya. Nah, biasanya
Kalau kita pikirkan yang ada salju, Santa Claus is coming to town. Ada Santa Claus. Biasanya di bulan Desember ya. Ada Santa Claus turun. Oh, dari SS itu dia pakai kereta rusa, dia bagi-bagi hadiah. Biasanya anak-anak bisa lihat ya. Banyak itu ada di kutub. Ada di Amerika. Di Indonesia tidak ada. Nah, ini tunjukin. Ini di kutub ini ada kutub utara, kutub selatan. Nah, di sini ada banyak penguin. Ya, bisa hidup penguin. Penguin ini tahan di tempat yang dingin. Nah, ini ada lagi apa? Beruang, tapi beruangnya namanya beruang kutub. Dia hidupnya di es, ya, di kutub. Oke, ini adalah bagian tampak dari bumi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang gurun dan kutub. Sekarang hari ini kita akan melakukan kegiatan. Kegiatan apa, Miss? Kegiatan yang ada di gurun dan di kutub dong. Di buku tematik alam semesta. Kita buka buku yuk. Halaman 7. Nah, ini ada gambar gurun. Tapi sebelumnya kemarin Miss periksa dari Google, katanya Indonesia juga ada loh gurun, tetapi tidak sebesar gurun yang ada di luar negeri. Nah, gurun Sahara. Ya, tapi tidak ada es, tidak ada salju, tidak ada kutub, ya. Nah, sekarang lihat. Ini gurun. Ini kutub. Ada rumah iglonya. Rumah orang yang tinggal di kutub ini, mereka harus tinggal di rumah seperti ini supaya tidak kedinginan. Nah, ini namanya iglo. Oke? Nah, sekarang lihat kata gurun ini. Suku kata awalnya adalah gurun, gu. Pertama kali disebutkan gu kan? Gurun, gu. Nah, coba anak cari kata suku kata awal yang sama dengan gurun. Gurun, gu, guru. Apalagi? Guru, guli, gunung, apa lagi sih? Apalagi? Guna. Nanti cari sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekarang yang kutub. Kutubku berarti suku kata awal pertama kali disebutkan kutubku. Apa aja sih yang benar yang sama dengan kutub? Suku kata awalnya kutub, kuku, kucing, kuda, kudis, kuman. Jadi banyak ya. Jadi nanti di buku kita di samping gambar kutub, gurun, di kutub di gurun ada tulisannya. Cari, anak-anak lingkarilah suku kata awal yang sama dengan gurun, gu. Lingkarilah suku kata awal yang sama dengan kutub, ku. Oke? Jadi sekarang di baliknya lagi kita buka di halaman 8. Ini ada gambar benda yang di gurun dan di kutub. Anak-anak disuruh untuk mencari benda yang ada di gurun dan ada di kutub. Nah, tulisan kutub ini yang warna biru. KUKTUB tub kutub. Gurun yang warna coklat. GUGRUN gurun. Tadi Miss sudah sebutkan apa saja sih yang ada di gurun. Satu lagi tadi Miss lupa. Ternyata ada binatang yang biasanya tahan di gurun. Dia itu kalau mau minum banyak sekali bisa diminum sebagai alat transportasi juga yang tahan. Namanya unta. Namanya apa? Unta. Jadi unta adalah binatang yang tahan ya. Tahan tidak minum lama-lama karena dia punya stok. Di perutnya banyak sisa air minum, banyak stok. Oke, jadi nanti anak-anak tarik garis dong. Ini ada anjing laut atau penguin, beruang kutub, iglo, pohon kurma,
rumah salju, unta, penguin, kaktus. Nah, ini gambar kaktus gurun. Nih, tarik garis. Nanti ya, tarik garis dengan tulisannya yang benar. Oke? Oke, Miss. Masih ingat hari ini juga hari Jumat kita mau belajar tentang agama Kristen. Kita nyanyi dulu yuk. Lagu yang pernah Miss ajarkan tentang 5 roti dan 2 ikan. Gimana nyanyinya? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Masih ingat ceritanya yang minggu lalu? Masih ya? Ada seorang anak memberikan apa? Dia bawa berapa roti? 5 roti dan 2 ikan dia. Karena Pak tulis itu ada 5.000 orang lebih ikut Yesus, tetapi mereka kelaparan sudah sore. Ternyata seorang anak ini yang bawa bekal dia kasihkan kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus berdoa memberkati. Lalu apa yang terjadi? Banyak sekali jadinya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya membagi-bagikan roti dan ikan itu sampai mereka 5.000 orang. Banyak nggak? Banyak sekali. Makan sampai kenyang. Sudah kenyang. Masih ada sisa lagi berapa? 12 keranjang. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? Jawabannya 5 roti dan 2 ikan. Oke, terus Miss mau tanya lagi. Jadi kita hanya evaluasi ya. Miss mau tanya lagi. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada sisa berapa lagi setelah makan semuanya? 12 keranjang. Siapa yang memberikan persembahan ini kepada Tuhan Yesus? Seorang anak. Apa yang dia persembahkan? 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat cerita tentang ada seorang yang lumpuh. Berapa orang sih temannya yang membawa dia sampai dari atap rumah di Kapernaum itu? Berapa orang? 4 orang teman. Jadi setelah jumpa dengan Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Apa? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus mengatakan apa kepada orang yang lumpuh itu? Angkatlah tilammu dan berjalanlah pulang. Oke? Oke. Yuk, masih ingat cerita tentang Salomo? Raja Salomo. Apa sih yang Salomo minta kepada Tuhan? Tuhan bilang, Salomo, mintalah kepadaku apa yang kamu minta, aku akan memberikan kepadamu. Ternyata Salomo meminta hikmat, kebijaksanaan untuk menjadi raja yang baik. Dia meminta kekayaan. Ya, Tuhan berbicara kepada Raja Salomo melalui apa? Melalui mimpi. Nah, waktu itu Raja Salomo dia menyelesaikan ada 2 orang ibu berebut anak. Ada seorang ibu, anaknya yang sudah meninggal, sudah mati. Tetapi mereka berebut, ini anakku, ini anakku. Lalu karena Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo, apa kata Raja Salomo pada pengawalnya? Apa? Bagilah anak bayi ini menjadi 2. Berarti manakah ibu yang benar, yang benar-benar memiliki anaknya yang masih hidup? Ibu yang bilangnya gimana? Ibu yang bilang, oh jangan dibelah, dikasih aja sama ibu ini. Karena
ibu ini sayang sekali sama anak bayi ini, anaknya. Kalau dibelah, anaknya masih bisa hidup? Enggak, pasti mati. Nah, jadi ibu yang anaknya yang sudah mati itu yang mana sih? Ibu yang bilang, oke, bagi aja anak ini jadi 2. Itu yang bukan ibu benar, ya. Oke, jadi Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada siapa? Raja Salomo. Ya, jadi hari ini Miss mau ulangi lagi cerita tentang Yesus mati di kayu salib. Untuk apa sih Yesus mati di kayu salib? Untuk mengampuni atau untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus mati di mana? Di kayu salib. Untuk apa sih Yesus mati di kayu salib? Untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Oke, Nana? Oke, Miss, tetap semangat. Baik, kegiatan kita di hari ini kita akan membuka buku kita di halaman 7. Nih ya, halaman 7. Tadi kita sudah bercerita tentang gambar apa ini? Gurun. Gurun itu padang gurun ya. Coba Miss tunjukin ini gambarnya lagi. Seperti ini ya, ini padang gurun. Nah, ada bukit-bukitnya tetapi sedikit sekali tanaman di sini. Karena di padang gurun ini, di gurun ini airnya sangat sedikit ya. Jadi ada tanaman yang khusus bisa tumbuh di gurun. Bisa nggak pohon-pohon seperti kita ini bisa tumbuh banyak? Tidak. Ya, coba lihat lagi yang ini. Ini ada kutub. Kutub ini ya dia identik atau dekat dengan dingin. Jadi kutub ini, di daerah kutub ini ada banyak salju ya. Ini ada apa? Beruang kutub namanya. Apa namanya? Beruang kutub. Ini ada penguin ya. Jadi di kutub ini nggak bisa kita pakai baju seperti biasa ya, harus pakai baju dingin. Nah, jadi nanti di halaman 7 ini kita lihat ada tulisan gurun. Nah, lihat dulu tanaman apa ini? Kaktus. Kaktus ternyata bisa tumbuh ya di gurun. Jadi selain kaktus ada juga pohon zaitun, ada juga kurma. Yang tumbuh di gurun ya. Jadi apa? Kutub. K-U-T-U-B tub. Kutub. Sudah amati gambarnya, ada tulisan-tulisannya. Jadi perbedaan kutub dengan gurun apa? Kalau gurun, dia kering ya. Kalau kutub ada esnya. Jadi ini ada bagian di tempat tempat planet kita bumi, tetapi di Indonesia tidak ada ya. Jadi sekarang Miss mau anak-anak cari dulu konsep huruf awal, suku kata awal. Ya, suku kata awal gurun. Coba lihat yang hijau, gurun, gu, gu. Nah, suku kata awalnya pertama kali disebutkan gurun, gu, gurun, run, run, gurun. Jadi sekarang dari gurun ini anak-anak cari mana yang huruf awalnya dan bukan huruf awal, suku kata awalnya gu, gu. Cari gu. Kalau ada sama dengan gurun dilingkar. Ini sama enggak? Gajah. Oh, tidak sama, tidak boleh lingkar. Jadi anak-anak sudah tahu ya. Cari suku kata awalnya yang sama dengan gurun. Jadi tulisannya gu. Sekarang kutub. Ku ya. Suku kata awal kutub adalah ku. Yo, apa ini? Kuda, awalnya ku ya. Berarti benar dilingkar. Jadi kegiatannya lingkarilah suku kata awal yang sama dengan gambar. Jadi gambarnya kutub, berarti suku kata awalnya ku. Gurun, gu. Oke?
Oke Miss, sekarang balik di halaman 8. Nih, benda di gurun dan di kutub. Nah, sekarang ada tulisan kutub, gurun. Ya, ini tulisannya ya. Kutub, KUTUP, kutub. Benda apa yang ada di kutub? Nah, ini rumah di kutub adalah iglo. Nah, anak-anak tarik. Ada apa lagi tadi Miss tunjukin? Ada beruang kutub. Ini ada anjing laut, ada penguin. Nah, ada apa lagi sekarang? Baca dulu. Gurun. Ternyata ada lagi tadi. Ada rumah yang kena es salju. Nah, cari lagi ya. Di gurun ada apa? Cari sendiri. Binatang apa? Karena tadi Miss sudah jelaskan kan? Oke? Oke Miss. Jadi kegiatannya adalah memasangkan gambar yang ada ini dengan tulisan yang benar. Ya, kalau ini kutub, cari benda-benda yang ada di kutub. Kalau gurun, cari benda-benda yang ada di gurun. Oke? Dengan menarik garis.